Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brida dulu. Salam Brida. Pada siang yang baik ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam talkshow BJS yang ke-17 ya. Pada siang yang baik ini kita kedatangan tamu ya. Satu orang dari BRIN ya, dari BRIN mana itu Pak ya? CWS Purwodadi. Yang satunya lagi lokalan dari Brida Jatim. Mungkin mau diperkenalkan Pak, ini yang pertama ini Pak Diki, Bapak Dr. Insinyur Diki Pamungkas MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brida Jatim. Saya Diki Pamungkas, peneliti dari bidang peternakan, khususnya saya sendiri mengambil kepakaran nutrisi pakan ruminansia. Dari ruminansia itu ada kambing, sapi, domba, ya itu. Yang lain unggas dan non ruminansia. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Dr. Insinyur Wiwi Heni Winarsih MP ya. MSI ya. Monggo saya persilakan memperkenalkan diri Ibu. Baik, terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Heni Winarsih, peneliti Brida Provinsi Jawa Timur, bidang kepakaran, budidaya dan produksi ternak. Ya, apa yang menjadi bahan pembicaraan atau topik yang kita mau bahas pada siang yang baik ini adalah kemandirian pakan menunjang keberlanjutan bisnis peternakan. Wah, ini asik ini kalau bicara soal kaitannya dengan bisnis ya Pak ya. Pak Diki, kira-kira kalau dikaitkan dengan kemandirian pakan ini, apa sih Pak Diki yang menjadi latar belakang pemikiran, terus dikaitkan juga dengan bisnis peternakan? Nah, mungkin kontribusinya seperti apa, atau kondisi existingnya yang saat ini ada itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi Bapak Ibu semua, kita tahu bahwasanya dalam usaha peternakan ataupun bisnis peternakan 70% biaya produksi itu berasal dari pakan dan 30% dari manajemen juga. Dan dari 70% inilah yang harus dikeluarkan oleh para peternak kita, dan di sana kata kuncinya harus menekan atau efisiensi ya usaha untuk di bidang pakan ini, karena yaitu tadi kita mengeluarkan banyak uang untuk pakan tapi ternaknya sebegitu-begitu aja produksinya, telurnya sedikit, stres, kemudian pertambahan berat badan sapi ataupun ternak yang lain itu segitu-gitu aja. Nah, ini perlu effort ya. Dan terkait dengan topik bahwasanya 70% ini mau nggak mau, suka nggak suka, peternak itu harus mandiri. Mandiri itu artinya apa Pak Tri? Jadi mandiri itu sesuatu yang berdiri pada kaki tangan sendiri ya, upaya sendiri untuk bisa tidak tergantung dengan pihak eksternal, pihak yang lain. Jadi kemampuan daya upaya sendiri, dan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin menjadi kata kunci. Jadi kalau dengan mandiri itu artinya kita insya Allah nantinya bisa menekan biaya. Nah, itu Pak. Jadi nanti kita jelaskan secara rinci bagaimana kita berupaya secara mandiri itu. Benar. Itu Pak Tri. Ya. Kalau bicara bisnis itu pasti bicara soal untung, profitabilitas, kemudian ngomong soal biaya produksi, ngomong soal harga jual. Sebetulnya Bu Wiwi kira-kira seperti apa sih Bu kondisi
kondisi bisnis ternak saat ini itu Bu? Iya, terima kasih Pak Tri. Sebetulnya kalau kita bicara usaha peternakan itu Pak, ada 3 hal pokok yang harus dikuasai: breeding, feeding, dan manajemen. Ya. Nah, kalau ketiga hal itu dijalankan dengan baik, kemudian feedingnya yang 70% itu bisa disediakan dari alam misalnya, kan itu biaya terbesar untuk pakan, maka peternak bisa mendapatkan untung gitu. Nah, bagaimana ternak itu bisa tumbuh bagus? Ya harus dipilih yang bibit unggul gitu, yang memang sesuai dengan kondisi alami setempat, sehingga dia bisa tumbuh optimal, bisa berproduksi optimal gitu, ternak ruminant saya maupun unggas gitu. Dan kondisinya sekarang kalau kita bicara dari sisi produksi, sebetulnya kita belum mampu sih memenuhi kebutuhan dalam negeri ya Pak Diki, baru sekian persen gitu, sehingga kita masih tergantung impor. Nah, diperlukan memang keberpihakan kepada peternak begitu, supaya ada kebijakan yang pro peternak begitu loh, sehingga swasembada yang dicita-citakan itu bisa bukan hanya swasembada pakan, tapi juga swasembada daging sebagai sumber protein itu bisa diperoleh oleh Indonesia gitu loh. Siap. Itu kondisi existingnya ya Bu ya? Ya kan kita masih impor terus Pak. Iya. Gitu. Betul. Ini kalau tadi disampaikan Bu Wiwi ya, breeding, feeding, dan manajemen, ya. Ini yang berkontribusi paling besar kalau di kajian atau yang mau kita bicarakan saat ini memang dari sisi pakannya ya Pak ya, ada feedingnya ya. Feeding. Bagaimana untuk faktor-faktor yang lain itu Pak Diki? Ya, faktor lain di luar feeding ya. Mungkin anggapan saya itu pakar juga pernah menyampaikan bahwasanya faktor genetik tadi yang sudah disebutkan itu juga sangat berpengaruh, karena genetiknya ayam petelur dengan ayam pedaging kan beda. Dia sifat tumbuhnya lebih banyak yang ke daging itu di ayam pedaging, yang untuk menghasilkan telur ya ayam petelur. Jadi itu pengaruh genetik. Nah, manajemen itu juga penting juga Pak Tri. Jadi artinya bagaimana merawat tata laksana mungkin dari perkandangan, kemudian pengendalian penyakit, kesehatan dan seterusnya, itu juga faktor yang menunjang produktivitas seekor ternak. Ya. Kalau ini tiga faktor ini bersatu padu, ini mungkin sangat menunjang dari produktivitas ternak. Ya, terus kalau untuk ke bisnis ya, jadi kondisi existing sekarang ini memang dipengaruhi faktor luar ya, manajemen ya, dan juga sekarang kondisi peternakan kita itu tidak sedang baik-baik saja, tidak baik Pak. Karena kalau untuk sapi ini semuanya pada teriak-teriak, populasinya nggak ada. Populasi karena akibat PMK ya. Khususnya di Jawa Timur ini mungkin perlu dilakukan survei ini Bu ya. Nah, seberapa besar economic losses yang dari banyak sapi-sapi perah kita yang di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang banyak yang mati ya. Iya, mati, sehingga susu itu produksinya malah menurun. Impor itu semakin merajalela. Ya, saya sampaikan tadi ada 80% kita itu masih impor susu. Nah, itu kan tetap juga menambah volume impornya. Nah, ini yang akan keberpihakan tadi ya Bu sampaikan itu sangat penting sekali untuk rakyat. Dan kata kunci supaya mandiri tadi Pak Tri, kita tidak diam saja tapi berkolaborasi. Ya, jadi ada pemikiran atau kita menggandeng teman ya, ataupun mitra yang mungkin dari yang sudah besar ya, itu kita gandeng untuk bisa ini tadi untuk menekan biaya produksi. Jadi yang selanjutnya itu ada keterkaitan sama teknologi Pak. Teknologi kita seperti apa? Kemarin saya menyampaikan ada teknologi pengawetan hijauan pakan untuk silase. Itu salah satu untuk mandiri Pak. Nah, ketika sekarang ini banyak peternak yang ya khususnya sapi potong, kambing domba, sapi perah pun juga gitu, mencari rumput sumber karbohidrat ya, karbohidrat struktural itu di luar daerahnya, ngarit gitu.
sama teriak juga Pak, pakannya sih pada kering, apalagi yang kemarin terbakar ya. Jadi itu perlu. Nah itu supaya teknologi bisa berbicara di situ, maka perlu dilakukan aplikasi pembuatan silase. Jadi tapi pembuatan pakan silase ini masih memerlukan waktu juga, karena itu ketika kita membuatnya harus ada hijauan yang melimpah. Ya, sekarang masih, sementara kondisi sekarang ini tidak mendukung ya. Kering. Kering ya. Nah itu saya sering mendampingi, menyuruh di kelompok-kelompok ternak ya. Coba nanti ini mau ibaratnya dulu sejak zaman Nabi Nuh gitu Pak. Yeah. Sudah ada konservasi pakan. Nah, ketika ada 200 hari big flood atau banjir besar itu kan para pengikut Nabi Nuh yang sekitar 80 orang itu sudah memikirkan itu bagaimana sepasang hewan ternak yang masuk ke bakteranya itu dibuat pakan hijauan ataupun hijauan kering ya diawetkan di situ. Nah ini sebenarnya teknologinya sudah lama, tapi kebutuhannya sekitar 200 hari menghadapi banjir ya harus disiapkan. Gitu Pak. Jadi ternyata pakan ini memang itu tadi ya disampaikan 70% berkontribusi terhadap biaya. Berarti yang lain itu breeding dan manajemennya ya. Kira-kira bisa dikatakan gitu. Karena sudah given ya. Genetik itu kan given. Kalau di rekayasa itu juga bisa juga. Tapi yang sangat mempengaruhi itu adalah pakan. Sama dengan status fisiologi ya ibu-ibu yang menyusui kan itu ekstra gizi juga. Masih ada pakan tambahan untuk bayinya. Terus yang tadi dikaitkan dengan impor itu ya. Impor pakan ternak ya. Yang diimpor bahan pakannya juga impor sebagian memang, tapi itu untuk unggas yang banyak. Kalau untuk complete feed sapi juga sebagian kita masih perlu impor dalam bentuk premix misalnya ya Pak, karena kita belum bisa memproduksi, belum bisa mungkin, tapi memang harganya mahal begitu sehingga sebagian harus impor. Masalah pakan itu ada sebetulnya. Idealnya memang kita punya lahan hijauan pakan ya Pak Diki, tapi lahan untuk hijauan pakan itu seakan ternomor 2 kan, termarginalkan, karena memang harus lahan itu diprioritaskan untuk bahan pangan gitu. Sehingga ternaknya kebagian sisa-sisa gitu, sisa hasil produksi tanaman pangan. Tapi memang itu bisa dimanfaatkan yang selama ini dilakukan oleh petani dan peternak tradisional kan begitu Pak. Jadi pakan itu bisa menggunakan sisa, bisa jerami padi, pucuk tebu begitu. Nah, ketika musim panen memang melimpah. Beberapa ternak sapi yang ada di Magetan Pak Diki itu ada Bumawar namanya. Kemudian ada yang di Magetan itu banyak yang sudah menggunakan silase. Di Malang juga sudah menggunakan silase. Memang itu teknologi pakan yang harus dikuasai oleh peternak supaya ketika pakan sulit, kemarau itu semua sulit Pak. Semua sulit. Itu sudah ada, mereka sudah punya bank-bank pakan begitu, bank-bank pakan dalam bentuk silase maupun dalam bentuk hay, dalam bentuk jerami kering gitu. Di Lamongan ini kok ada kelompok ternak koperasi literasi namanya Pak Diki. Itu juga sudah menerapkan pola yang demikian, sehingga walaupun kemarau panjang, dia kebetulan lokasinya ada di tepi hutan, itu Kecamatan Limbang, itu mereka ya pakannya cukup gitu. Jadi memang betul peternak harus mandiri pakan. Kita mandiri pangan gitu ya Pak ya. supaya nggak kelaparan, stunting gitu ya. Nah iya betul. Ternak itu sangat penting Pak untuk menuju generasi unggul. Karena kalau tanpa protein kita kekurangan, kalau terjadi KEP, kekurangan energi protein pada generasi anak-anak muda itu akan berpikirnya lambat. Itu nanti dampaknya akan kemana-mana begitu. Tidak unggul lagi. Jadi ngomong soal bisnis pasti juga ngomong soal daya beli ya Pak ya. Daya beli itu juga dipengaruhi oleh kesadaran. Artinya itu penting nggak bagi masyarakat untuk mengkonsumsi itu. Kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira kesadaran
masyarakat untuk mengkonsumsi atau sempat disebut gerakan protein, gerakan swadaya protein hewani ya. Itu seperti apa kondisinya saat ini? Itu mungkin perlu kajian khusus ya Pak, tapi di medsos atau di warta-warta itu sudah sering bahwasanya untuk sumber protein asalnya hewani, nabati itu memang menjadi hal yang krusial bisa diadakan. Nah itu memang karena kita falsafahnya kan kalau nggak ada protein nggak bisa berkembang. Kalau untuk hanya hidup pokok saja cukup dari karbohidrat, energi, sumber energi. Makanya protein itu sesuatu yang berharga mahal ya. Kalau kita memformulasikan dalam satu susunan ransum pakan, itu pasti dilihat bahan-bahan pakannya tadi. Bahan pakan itu juga yang mungkin yang unggas tadi yang bunggel kedelai, DDGS, Polar itu masih impor semua. Ini kenapa impor ya, itu memang bahan itu dibutuhkan untuk satu ramuan ya, resep masakan untuk si ternak. Nah ketika kita bandingkan dengan Australia, Amerika, New Zealand, itu mereka kan tidak beli. Tersedia ada di padang pangonan pengembangan. Nah itulah yang menjadikan harga pasar ternak itu tidak bisa bersaing. Kita datanglah barang yang lebih murah ya, dan di sektor perdagangan kita ini pasti empuk. Artinya profitnya dari teman-teman di perdagangan pasti yang ada di pikirannya itu pasti impor aja. Sedangkan kita di sektor pertanian bagaimana meningkatkan produksi. Ya, begitu Pak Tri. Jadi ini tantangan juga sebetulnya. Kita mau mengapa ya. Dan kondisi eksisten daya belinya itu juga tergantung. Tapi kalau di sistem sapi perah sekarang itu sudah agak baik, dan yang lebih baik lagi di kemitraan unggas broiler maupun kacang itu sudah terbangun sistemnya. Tapi masih sapi dan ruminansia belum ya Pak? Ruminansia walaupun sudah ada asosiasi APDKI, PPSKI, tapi belum bisa berbuat banyak ya, karena memang pola-pola tradisional yang oleh peternak itu sesuatu yang masih menjadi dan sesuatu yang terbaik gitu ya. Iya, yang biasa dilakukan. Dan peternak untuk yang maju itu juga bisa dihitung dengan jari. Kalau nggak ketua, sekretaris, bendaharanya yang bisa diajak anggotanya sih mungkin diam-diam saja. Nah ini memang butuh peternak yang sifatnya champion gitu ya. Gerak untuk supaya bisa mandiri gitu ya. Benar Bu, mandiri pakan itu sangat diperlukan dan ini butuh bantuan juga sebetulnya. Ya, dan kalau yang di luar Jawa itu sebetulnya sudah mandiri. Hanya memang komposisi padang pangonan, pengembalaan itu yang perlu diatur lagi. Kalau di Jawa ini sudah jenuh untuk pakan itu. Kompetisinya tinggi. Bahkan pemalsuan itu hanya orang beli dedak, ada kualitas ABCD, harganya murah, dan obat-obatan juga sering dipalsukan. Kemarin teman saya Pak Maria juga mengeluh, dia kan peternak juga meneliti Pak Maria. Dia membeli bahan ini, ternyata harganya lebih murah, tapi setelah dicek kualitasnya ngeri juga ya Pak. Sampai di kambingnya itu terjadi kemalsuan produksi. Ini tantangan juga, makanya kembalinya bagaimana peternak ini bisa mandiri. Jadi kalau integrasi tadi sempat disebut integrasi, misalnya kalau kita mendekatkan sumber pakan itu dengan hewan ternaknya itu akan lebih efisien mungkin ya. Jadi kan biaya transport pasti juga menjadi permasalahan yang tadi disebutkan, apalagi itu ada nggak upaya, mungkin Bu Wiwi pernah meneliti yang kaitannya dengan integrasi supaya mendekatkan peternakan begitu ya. Mungkin kalau yang dengan kawasan sekitar hutan memang ada lahan
itu Pak, dalam apa namanya? Ini kalau nggak salah sedang meneliti itu ya Bu ya? Iya betul. Itu di Malang itu sudah terjalin bagus gitu Pak. Kembali ke mandiri pakan dulu. Itu kalau peternak itu berkelompok, kemudian ada koperasi, itu kondisinya jauh lebih bagus. Sebagai contoh itu yang di Jabung nih kok Pak, kan Jabung itu kan sampai dia produksi pakan, sampai ekspor loh pakannya. Nah kalau sudah di-create sedemikian rupa, di-manage sedemikian rupa dalam bentuk koperasi, ternyata bisa Pak, bisa mandiri pakan gitu. Nah, itu bisa jadi success story yang mungkin itu bisa ditularkan ke kelompok atau koperasi yang lain. Kemudian koperasi saya Pujon juga begitu, dia juga memproduksi pakan gitu. Jadi memang itu upaya integrasi tadi ya Bu ya? Oh iya, kalau integrasi lahan penyediaan yang di peternak tradisional itu kan misalnya dengan kerjasama dengan perum perhutani, kemudian dia bisa tanam LMDH ya Bu ya? Kelompok usaha, KTH Pak, kelompok tani hutan itu ada di Jawa Timur itu kan jumlahnya ada 3.000 sekian gitu ya KTH. Nah sebagian mereka terutama yang di Malang Selatan itu untuk sapi potong Pak Diki, ini kok sukses mereka. Jadi tidak ya karena ada kerjasama dengan perum perhutani, ini sebagian lahan hutan itu dijadikan sebagai lahan pakan dan kebanyakan tebu di sana, sehingga kalau musim kering gini pucuk tebu melimpah. Justru melimpah ya Bu ya? Paling tidak cukup pas panen tebu soalnya Pak, panen tebu kemudian diikuti dengan panen padi. Nah itu relatif tidak kesulitan begitu. Di Nun Sewu Pak, di Malang itu kalau pagi itu di depan Stadion Kanjuruhan itu ada truk-truk banyak Pak. Saya pernah tanya itu dikirim kemana pucuk tebu dan jerami padi. Ternyata itu dikirim ke Greenfield Pak. Jadi begitu Pak. Jadi begitu kekurangan berarti itu sampai yang namanya industri susu yang besar pun dia masih tetap harus bukan mengambil dalam tanda kutip, harus mencari hijauan pakan dan itu terkoordinir juga gitu. Nah peternak kita juga harusnya begitu Pak Diki, dalam hal pakan itu harus berkolaborasi, bermitra gitu. Kemudian bisa enggak Pak Diki kalau misalnya dalam satu kawasan gitu di-create, oh ini daya dukung pakannya sekian sehingga ternaknya sekian gitu. Bisa nggak Pak ke depan begitu supaya bisa Bu, sangat memungkinkan. Tetapi kembali ke kebijakan penguasa daerah. Kami pernah di waktu di Kementerian itu membuat satu demo plot sorghum untuk kemandirian pakan. Sorghum ini sudah sama tingkat BUMDesnya, BUMDesnya sudah di-create untuk bisa dibuat silase, bukan silase ya, apa itu pakan yang di sorghumnya jadi sorghum manis ya, dipotong 70 hari, artinya khusus untuk ternak. Nah itu per kilogramnya Rp1.000. Nah itu sudah laku kemana-mana, tetapi sangat disayangkan kebijakan bupatinya itu kurang mendukung. Nah, sebetulnya dari singkat BUMDes itu sudah ini oke lah, pasarnya sudah banyak Pak. Tapi ketika ini termasuk kaitannya dengan lahan-lahan yang mau dibuat 200 hektar waktu itu, tapi kami waktu itu masih sekitar 50 hektaran, belum mencapai 200, kami pindah ke Green. Jadi sebenarnya itu sangat bagus untuk itu tadi kata kuncinya integrasi, kolaborasi antar semua pihak. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita mencoba untuk berpikir liar Pak misalnya gitu, kan lahannya yang terbatas tadi ya. Setiap kali saya berjalan melewati jalan tol itu kanan kiri jalan itu kan ada lahan sekian lebar ya Pak. Andai itu di-create menjadi lahan hijauan pakan, memungkinkan enggak ya kerjasama dengan jasa marga, dengan berbagai pihak yang memang punya lahan gitu. Nah itu nanti di-create sedemikian rupa, oh ini untuk tanam misalnya, ini untuk ditanami Pak sorghum misalnya gitu ya. Kemudian sepanjang sekian kilometer itu nanti kan mereka juga ada petugas-petugas semacam
pengelola kawasan gitu kan ya, yang di bawahnya. Andekan itu bisa nggak Pak? Nah, ya kita berpikir liar gitu. Perlu kemitraan yang betul kita inisiasi kita lah. Ya, dan tadi faktor apa namanya? Diinisiasi Pak Diki. Dukungan. Dukungan dan kebijakan. Iya, diinisiasi Pak Diki. Ini satu hal penting ya. Barangkali kita ini berada di apa ya? Di institusi BRIDA ya, BRIDA, BRIN, artinya ngomong soal inovasi. Ini sebagai penutup sudah ada apa pengingat ini dari timnya. Jadi kira-kira inovasi apa? Inovasi terakhir yang sudah bisa dihasilkan terkait dengan pakan ternak ini apa Pak? Ya, hasil riset di kita di BRIN misalnya. Kalau riset BRIN itu kan pangsanya industri. Tapi kalau riset yang dulu-dulu itu keberpihakan ke petani, peternak. Namun itu bisa dijajaki kalau kita bisa menggabungkan dua itu tadi. Dari riset untuk industri, riset untuk peternak. Nah, bukan celakanya ya, untuk yang peternak ini masih memerlukan pendamping yang secara kontinu ada. Sekarang petani itu kan tidak, kalau diberikan teknologi A tidak bisa langsung adopsi terus kemudian diterapkan, harus ada pendampingan. Ini intinya di pendampingan. Jadi kalau kita ini di tataran riset, mungkin di tataran pendampingan ini apa ya perlu periset juga yang mendampingi gitu. Perlu Pak. Ya periset penyuluh ini di lapangan ini ujung tombaknya inovasi. Barangkali mungkin kalau periset sendiri kan waktunya nggak terlalu punya banyak waktu, sehingga mungkin ya itu tadi dari penyuluh Pak ya yang kira-kira bisa sangat memungkinkan. Artinya kita mesti apa ya menyampaikan gagasan inovasi yang kaitannya dengan pakan ini kepada penyuluh, para praktisi-praktisi ya Pak ya. Andaikan dibuat terstruktur gitu memungkinkan nggak ya Pak Diki? Jadi memang pendampingan, kemudian bantuan teknis itu diberikan secara terstruktur begitu loh Pak. Sehingga dari itu langsung kepada masyarakat. Kan ada di peternak itu kan ada dinas pembina ya, ada dinas peternakan, kemudian kalau yang kawasannya di sekitar hutan itu ada dinas kehutanan. Kalau koperasi juga bantuan-bantuan itu dari koperasi juga bisa gitu. Tapi memang kembali kepada jadi gini, bantuannya kalau sedikit itu kan rasanya seperti hujan ya. Gerimis saja ya. Nah itu kan, andai kan itu memang bisa terintegrasi lagi. Jadi kan ngomong integrasi lagi. Nah itu siapa yang jadi ininya gitu? Leadingnya gitu sehingga itu bisa betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani peternak gitu. Satu hal Pak Tri dan Pak Diki, memang keberpihakan kepada peternak itu harus lebih ditingkatkan oleh semua lini di masyarakat, bukan hanya peneliti yang berpihak kepada petani peternak begitu, bukan hanya BRIN, bukan hanya BRIDA, tapi juga sebetulnya kalau dinas teknisnya itu sudah sih ya Pak ya, tapi ya itu tadi berkolaborasi menjadi satu kegiatan yang gitu. Si komandan gimana kabarnya ya Pak, jalan? Masih jalan, laporan-laporan itu juga masih ada. Tapi kami di riset kan belum memantau pasti ya. Gitu ya. Kita sudah Alhamdulillah hari ini kita sudah bicara banyak soal pakan dan bisnis peternakan, Pak. Tapi menyisakan PR yang banyak, Pak. Ya, yang jelas itu. Jadi rupanya menjadi sesuatu yang klasik. Kalau kita ngomong koordinasi itu mudah di mulut, tetapi sulit pelaksanaannya. Tetapi jangan putus asa lah. Yang jelas mungkin dari kita dari peneliti ini, dari periset ini juga bisa berpikirlah untuk bagaimana upaya. Jadi sekali lagi soal kita hari ini banyak ngomong soal integrasi ya Bu ya. Bagaimana integrasi kaitannya dengan bagaimana mandiri pakan juga integrasi di dalam penanganan seluruh aspek yang ada supaya menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu para sumber pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pencerahan
bagi masyarakat, bagi mereka-mereka yang berkepentingan terhadap kemandirian pakan dan bisnis peternakan ini. Semangat ya. Semangat, tetap semangat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi prestasi kebaikan di hadapan Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa. Saya kira itu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Ya.